Untuk membaca takdir adalah tadi setelah kalian punya impian tadi, seberapa besar energinya ya untuk mengejar impian itu. Jadi bukan sekedar mimpi berangan-angan, tapi seberapa kuat itu mendorong, kekuatan energi untuk mendorong upaya kalian ya. Upaya kalian itu benar-benar mati-matian enggak, unstoppable enggak ya, itu jadi enggak ada yang bisa nyetop kalian untuk meraih mimpi. Itu enggak ada yang bisa nyetop ya, kecuali diri kalian sendiri dan Tuhan tentu saja. Nah itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kita sudah masuk pada filsafat praktis yang kedua. Dalam filsafat praktis yang kedua ini, kita akan ngambil topik takdir kita sudah dibisikkan oleh Tuhan ya. Sekali lagi, takdir kita sudah dibisikkan oleh Tuhan. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik lebih menarik lainnya, kalian mendapatkan beritahu dari saya. Oke, terima kasih kalian sudah lakukan like dan subscribe. Jadi seperti apa takdir kita di masa depan itu sebenarnya sudah dibisikkan oleh Tuhan pada kita. Jadi kita sudah tahu sebenarnya. Cuman masalahnya adalah kita bisa tidak membacanya. Dan yang kedua, jika kita bisa membacanya, apakah kita punya formula untuk meraihnya? Nah, sehingga kalau kita punya kedua skill tadi, maka kita tidak akan gagal menempati makom yang dikehendaki oleh Tuhan pada diri kita di dunia ini. Jadi video ini akan berikan tuntunan kedua hal di atas itu. Ya, ini adalah pengalaman pribadi saya guys ya, yang saya tularkan kepada kalian. Ya, kalian juga bisa belajar pada orang lain ya. Ini yang dari sisi saya ya, belajarnya pada banyak orang ya. Jadi yang pertama, untuk mengetahui bisikan takdir itu, caranya adalah, bisakah kalian membaca impian hidup kalian sendiri? Jadi apa? Kalian udah punya impian, apa itu impian itu? Nah, ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Bunyinya adalah ana inda zonni abdi bi. Jadi itu hadis qudsi. Sehingga ketika Allah SWT itu mengatakan ana, saya, itu adalah saya Tuhan ya. Jadi aku Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya, hamba Tuhan. Jadi apa yang dalam prasangka kalian, impian hidup Anda itu, insya Allah itulah takdir kalian. Jadi yakin betul. Maka pertanyaan adalah, bisakah kalian merasakan impian itu? Kuat enggak itu impian itu? Ya, terasa betul membahagiakan tidak? Nah, ini yang pertama. Kemudian cara kedua untuk membaca takdir adalah, tadi setelah kalian punya impian tadi, seberapa besar energinya ya untuk mengejar impian itu. Jadi bukan sekedar mimpi berangan-angan, tapi seberapa kuat itu mendorong, kekuatan energi untuk mendorong upaya kalian ya. Upaya kalian itu benar-benar mati-matian enggak, unstoppable enggak ya, itu jadi enggak ada yang bisa nyetop kalian untuk meraih mimpi. Itu enggak ada yang bisa nyetop ya, kecuali diri kalian sendiri dan Tuhan tentu saja. Nah itu pertanyaan yang kedua. Ini mengukur kalian punya energi kuat enggak, itu ada risetnya. Yang riset adalah David Hawkins. David Hawkins melakukan riset hubungan emosi yang kita rasakan dengan efisien tertentu gitu ya.
emosi seseorang dengan energinya. Jadi itu banyak sekali ya, ada energi negatif, ada energi positif. Tapi ini saya ambil energi positif aja. Jadi supaya kalian tahu bahwa tingkat energi tertentu itu punya kekuatan gitu ya. Ini misalnya contoh, kalau kalian berani menghadapi kesulitan untuk mencapai mimpi tadi itu artinya level energi kalian sudah 10 pangkat 200. Optimis lebih tinggi lagi, ya jauh lebih tinggi. Jadi orang optimis itu bisa meraih mimpi kalian itu level energinya 10 pangkat 310. Ini tinggi banget kan? Tadi cuma 200, ya pangkat 200. Jadi optimis energinya juga cukup tinggi. Kemudian acceptance. Nah ini agak aneh. Jadi tadi optimis, ya berani ngadepin, tapi ketika kita menghadapi kegagalan, ya ketika meraih satu tujuan seperti itu ternyata gagal itu acceptance, menerima. Jadi berapa kali gagal pun nggak masalah, ketika gagal terima, ya coba lagi, gagal lagi, terima lagi, ya ikhlas saja. Nah ini energi sangat tinggi, energi 10 pangkat 350. Kemudian yang berikutnya adalah sukacita. Nah ini passion ya, jadi itu passion of life ya. Jadi orang yang passion, ya, jadi orang passion itu orang yang bekerja, menikmati pekerjaannya, mencintai pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu sendiri membuat dia asik. Itu namanya orang punya passion of work ya, passion of life. Itu energinya 10 pangkat 540. Tadi coba kalian bandingkan tadi ketika kita sudah berani saja sudah 10 pangkat 200 sudah cukup tinggi. Sekarang sudah 2 kali lipatnya lebih. Karena ini 10 pangkat 540. Ya, ini energinya tinggi banget. Jadi orang yang passion ya, itu energinya luar biasa. Itu energinya orang-orang sukses di dunia. Nah ini guys, ukuran kedua ya, kalau kalian ingin tahu seperti apakah takdir kalian di masa depan, ya kalian tinggal mengukur passionnya seperti apa ya. Kalau passionnya tinggi maka berarti itu takdir kalian ya. Kalian mengerjakan sesuatu, passionnya tinggi, itulah takdir hidup kalian di masa depan. Nah sekali lagi, kalau kalian ingin mengukur seberapa tinggi passion of life kalian, sudah saya siapkan videonya. Silahkan simak Mindset Entrepreneur 5 Amir. Sekali lagi, Mindset Entrepreneur 5 Amir. Nanti kalian bisa mengukur seberapa tinggi passion of life kalian. Ini saya menggunakan riset juga dari Daniel Levitin. Jadi Daniel Levitin ini meriset orang-orang hebat di dunia. Yang diriset adalah seberapa lama seseorang itu memperoleh kehebatannya. Misalnya seorang seperti Ronaldo ini. Berapa tahun Ronaldo itu berlatih sepak bola hingga menjadi juara dunia. Itu dihitung berapa jam total latihannya. Kemudian juga misalnya seorang penulis hebat. Ya. Penulis yang terkenal, kemudian juga pemain film, ya aktor yang hebat, kemudian juga orang hebat seperti Bill Gates, ya Mark Zuckerberg, itu semua dihitung berapa lama dia berlatih, sehingga diambil kesimpulan bahwa rata-rata mereka sudah melampaui 10.000 jam terbang, ya. Jadi kalian jangan tentukan dulu bahwa kalian tidak bakat sebelum kalian latih selama 10.000 jam terbang. Ingat itu ya, karena itu ukurannya. Kalau kalian sudah 10.000 jam terbang itu kalian ternyata tidak memiliki keahlian, ya itu memang nggak bakatnya. Tapi tidak mungkin. Jadi karena itu kinerja otak sudah begitu. Ya ini bahkan riset yang baru ya, ini di Amerika ini bahkan sekarang bisa lebih pendek lagi. Ya ada lebih pendek lagi. Nah, jadi katakan kita pakai 10.000 jam terbang saya. Jadi ada level-level ini di dalam riset juga dilakukan oleh Gordon International ya. Ini namanya learning stage. Jadi itu seperti tangga. Jadi ketika kalian berlatih itu seperti naiki anak tangga seperti trap di gambar itu. Jadi pertama kalian pasti mulainya dari unconscious incompetent.
Jadi kalian tidak sadar bahwa sebenarnya kalian punya kompetensi tertentu. Karena belum dilatih kalian nggak nyadar. Ya, mungkin kalian karena punya bakat-bakat tertentu kalian tidak nyadari kalian punya potensi. Tapi kemudian ketika kalian terbuka, kalian mencoba melatih. Nah, itu kalian mulai conscious, sadar. Oh, ternyata saya juga bisa punya keahlian misalnya berbicara di depan forum pokoknya. Oh, ternyata saya juga punya keahlian menjual ternyata. Dulu ketika kalian masih bekerja sebagai pekerja atau bekerja pada orang lain, nggak nyangka. Ketika kalian masih menjadi guru atau kalian menjadi ASN, nggak nyangka bahwa kalian tuh punya kemampuan menjual. Nah, kemudian setelah kalian coba, ternyata yang pertama memang sulit ya. Tapi terus setiap hari dilatih terus, ketemu customer sambil belajar menjual, menawarkan, ya, ditolak, dicoba lagi terus. Akhirnya kalian sekarang mulai kompeten, ya. Kompeten sudah punya kalian menjual itu, ya. Nah, sudah sadar, sudah conscious bahwa kalian sebenarnya punya potensi kalian menjual, kemudian sekarang sudah mulai kompeten karena berlatih terus menerus. Akhirnya pada tahap yang terakhir kalian kembali menjadi unconscious, nggak nyadar. Jadi orang-orang sales yang hebat itu, marketers yang hebat itu, saya udah nggak nyadar lagi gimana caranya menjual, udah lupa dulu ya. Ketika awal-awal menjual dulu, sekarang sudah begitu hebat dia, punya omset yang cukup tinggi, ya, sudah kompeten dan kembali menjadi unconscious. Nah, ini adalah tahap ketika kalian ini mau melakukan langkah-langkah tadi selama 10.000 jam terbang. Nah, kemudian gini guys, jadi kalian memang harus punya sebuah schedule gitu ya. Jadi tadi 10.000 jam terbang itu kalian mau bagi berapa tahun? Ya, untuk mencapai keahlian tadi di bidang apapun, apakah menjual, keahlian memimpin, keahlian bicara di publik, keahlian menulis, keahlian menyanyi, keahlian main musik, apa saja, semua kalian latihlah sehingga mencapai 10.000 jam terbang. Nah, saya sudah pernah menghitung, kalau kalian ingin meraihnya itu 5 tahun, ya, mencapai 10.000 jam terbang itu 5 tahun, jadi hebat itu menjadi 5 tahun itu kalian cukup per hari 5,5 jam. Pastikan jumlah latihannya itu 5,5 jam. Jadi kalau kalian tadi orang jualan, ya kalian keluar dari kantor untuk menjual itu 5,5 jam. Kalau keluar jam 9 nanti baru jam 3-an itu baru pulang, ya, jangan sebentar terus pulang. Ya, pokoknya ketemu orang, siapapun kalian menjual, bahkan ketika kalian sudah pulang kantor pun bersama-sama kalian di bis misalnya, di kereta, kalian tetap berusaha berkenal dengan kanan kiri untuk menjual, untuk memperbanyak jam terbang. Kalau kalian ingin punya skill kalian bicara di depan publik, ya kalian terus nawarin terus, ngisi kultum, bahkan kalian ngelamar di musola-musola itu untuk minta waktu supaya bisa ngisi kultum misalnya, atau di acara apapun, ada acara arisan, ada acara apapun, kalian minta waktu untuk bicara. Untuk apa? Mau banyak jam terbang tadi supaya lebih pendek, ya. Lebih baik lagi waktunya. Oke? Nah, kalau misalnya kalian mengalami pelambatan, nah ini seperti kalian misalnya pergi gitu sambil nyalain apa namanya Google Map itu kan ada durasi waktunya itu, ya. Nah, misalnya kalian satu kali harus liburan dengan keluarga, ya. Tentu berarti kan nggak bisa berlatih. Nah, ini harus di hari berikutnya kalian tambahkan. Kalau tidak ya berarti nanti yang jadi panjang waktunya. Oke guys. Jadi selamat mempraktekkan ya filsafat praktis ini, ya, milikilah tadi paling tidak 3 hal kalau kalian ingin tahu bahwa Anda sebenarnya bakat Anda apa, takdir hidup Anda seperti apa. Kalau ingin tahu seperti apakah sebenarnya diri kalian di masa depan, sudah bisa kalian rasakan sekarang, bisa kalian action sejak sekarang. Oke, sampai ketemu lagi pada filsafat praktis yang ketiga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.